Welcome smart investor to my channel Nizar Imam. Jadi karena lagi rame-ramenya tentang stock split saham BBCA ya, saya putuskan untuk membuat video tentang guide yang diperlukan untuk stock split dan reverse stock split. Jadi teman-teman kalau mau baca-baca tentang stock split itu cukup dengan video ini aja. Kita akan coba bahas dari segi definisinya dan mekanismenya seperti apa. Kemudian yang paling penting itu adalah intrik-intrik di baliknya itu seperti apa. Jadi praktis dari stock split dan reverse stock split ini maksudnya apa sih? Nah, jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan ini baik atau buruk untuk saham yang dilakukan SS dan RS gitu ya. Jadi langsung aja yang pertama kita akan bahas tentang definisinya terlebih dahulu. Jadi definisi dari stock split, kita bahas tentang stock split dulu ya. Ini teman-teman kalau misalnya punya saham Pewon, misal contoh ya, dengan harga 500, kemudian lembarannya ada sekitar 1000 lembar saham seperti ini. Kemudian di SS, di stock split dengan rasio 1:5. Nah, cara baca rasionya ini maksudnya apa? Maksudnya adalah satu saham jadi 5 saham. Nah, dengan rasio 1:5 stock split seperti ini, saham Pewon teman-teman akan berubah harganya jadi 100. Ya, dan lembar sahamnya ini akan jadi lebih banyak, jadi 5000. Nah, seperti ini karena dibagi. Jadi lembar sahamnya lebih banyak jadi 1000 jadi 5000, tapi harganya disesuaikan. Kenapa? Karena agar nilainya nggak berubah. Jadi sebagai contoh ya ini, kalau teman-teman punya 500 lembar saham, 1000 lembar saham dengan harga 500, nilai saham teman-teman kan kurang lebih adalah sekitar 500.000 seperti ini ya. Nah gini, tapi setelah stock split ini tidak ada perubahan. Ini meskipun lembar sahamnya dan harganya berubah, tetap nilai saham teman-teman itu adalah 500.000 gitu, karena sama-sama ya 500 dikali 1000 itu 500.000, 100 dikali 5000 juga 500.000. Jadi tidak ada perubahan dari segi nilai kepemilikan sahamnya gitu. Nah, tapi kalau RS ini kebalikannya ya. Kita anggap teman-teman punya saham namanya UNSP misalnya. Harganya itu adalah 50. Dan teman-teman punya sekitar 1000 lembar saham. Kemudian dilakukan reverse stock split dengan rasio 10:1. Nah, cara bacanya sama kayak tadi. Ya, kalau tadi itu adalah satu saham dijadikan 5, ini sekarang itu adalah 10 saham dijadikan 1. Jadi nanti akan ada perubahan di harga saham teman-teman, jadinya 500 harganya. Tapi lembar sahamnya jadi lebih kecil. Jadi cuma 100 lembar saham. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga nilainya sebenarnya tidak ada perubahan juga. Kenapa? Karena 50 dikali 1000 itu nilainya adalah tetap 50.000. Seperti ini. Dan di sini juga setelah reverse itu juga tetap 50.000. Tidak ada perubahan. Karena apa? Karena 50 dikali 1000 itu 50.000 dan 500 dikali 100 itu juga 50.000. Jadi tidak ada perubahan. Gitu. Nah, sekarang kaitannya apa terhadap dengan rasio-rasio lainnya? Rasio-rasio lainnya contohnya seperti EPS. Nah, EPS itu kan rumusnya adalah laba perusahaan dibagi dengan lembar sahamnya. Nah, dengan adanya stock split ini atau reverse stock split, laba perusahaan kan nggak berubah kan? Karena laba itu yang dihasilkan dari bisnis. Tapi lembar sahamnya berubah sehingga otomatis pasti ada perubahan di EPS-nya. Contoh ya, kita lakukan stock split nih. Lembar sahamnya itu tadinya misalnya perusahaan tersebut punya 100 juta, itu jadi 500 juta kalau di stock split 1:5. Sehingga EPS-nya kalau di stock split itu pasti mengecil. Jadi laba yang diwakili di tiap sahamnya, di tiap lembar sahamnya itu pasti mengecil. Gitu. Nah, sebaliknya kalau di RS karena lembar sahamnya makin dikit, ya hasilnya nanti pembagiannya makin besar, EPS-nya membesar seperti itu. Nah, kalau DPS alias dividen per share itu kurang lebih sama. Jadi kita bisa lihat ya, DPS itu adalah dividen dibagi dengan lembar saham. Nah, dividen yang dibagi itu kan tidak ada perubahan ya, cuma lembar sahamnya aja yang berubah. Jadi kalau misalnya stock split, dividen per share-nya otomatis mengecil. Karena lembar sahamnya membesar nih, lembar sahamnya kan makin banyak nih, jadi pembaginya makin banyak, hasilnya pasti akan mengecil.
Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kaitannya kalau misalnya ke dividend yield. Nah, dividend yield apakah membesar atau mengecil? Jawabannya adalah tidak berubah. Kenapa? Karena dividend yield itu adalah perbandingan dari DPS dibandingkan dengan harga. Nah, kalau misalnya di stock split ya, DPS-nya kan mengecil nih. DPS-nya mengecil, tapi harganya juga ikutan mengecil seperti ini. Sehingga tidak ada perbandingan yang berubah. Jadi, kalau kita bicara tentang rasio, yang berubah dari stock split ataupun reverse stock split itu adalah yang ada kaitannya dengan lembar saham. Gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah perbandingan. Jadi mekanismenya itu kurang lebih seperti ini. Nah, yang menarik sekarang itu adalah intriknya. Intrik di baliknya itu seperti apa sih? Nah, ini ya. Kita akan coba kulik dulu tujuan awalnya dari SS ataupun RS. Tujuan dari SS itu adalah biar liquid. Ya. Jadi meskipun tidak ada perubahan nilai terhadap kepemilikan sahamnya, SS itu membuat orang itu jadi lebih appetite ya, lebih tertarik itu, lebih selera beli saham. Karena apa? Karena kalau biasanya kita beli saham 3 juta, itu sekarang 300 ribu aja udah bisa beli. Ibaratnya itu diecer. Jadi gorengan itu akan lebih laku kalau harganya lebih murah, meskipun lebih kecil-kecil. Pergorengannya kira-kira seperti itu. Jadi lebih liquid, menimbulkan demand, harganya diharapkan naik. Nah, kalau RS itu tujuannya adalah biar harganya itu terangkat. Jadi lebih mencerminkan fundamental perusahaan. Nah, ini adalah tujuan awalnya, tapi ya ada intriknya. Jadi ini yang lebih menarik untuk dibahas ya. Tapi sebelum itu saya ingin promosi terlebih dahulu tentang program yang saya buat kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau promosi ya. Saya buat program baru yang namanya adalah kelas saham ya gini, stabilkan profitmu. Jadi tujuan saya buat kelas ini adalah membuat profit teman-teman itu lebih stabil. Biasanya itu dapat untung berapa, tapi besoknya rugi lagi, itu enggak teman-teman ya. Jadi ini akan saya buat lebih stabil. Nah, program ini sifatnya lebih kayak workshop atau bootcamp. Jadi teman-teman bisa sekalian praktek di situ, nggak hanya cuma dengerin saya ngomong. Dan ini program ini dibuat 8 pertemuan sekaligus ya. Nah, kita bisa lihat saya dengan kerjasama dengan web apps Lentera untuk membuat program ini berjalan ya. Jadi seperti apa kira-kira programnya? Programnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada program, terus ada beberapa hari pertemuan di sini ya. Nanti kalau teman-teman masuk di tiap pertemuan itu nanti ada modulnya, kemudian ada exercise-nya. Jadi teman-teman bisa lihat goals dari exercise-nya itu apa ya. Terus kemudian solusinya seperti apa, tinggal download aja. Penjelasannya juga seperti apa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya lupa, karena teman-teman selalu bisa akses nanti Lentera ini ya. Jadi bisa kapanpun belajar gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang teman-teman dapat dengan mengikuti bootcamp ini? Jadi sebenarnya yang teman-teman dapat dengan mengikuti bootcamp ini itu adalah bisa belajar investasi kapanpun, dimanapun, dan seumur hidup. Jadi dengan nilai investasi cukup 300.000, teman-teman bisa belajar kapan aja. Ya, jadi jangan salah paham ya, saya biasanya buat webinar itu bayarnya terserah. Tapi kali ini karena saya ada nilai investasi untuk buat apps, itu jadi kita perlu biaya. Gitu ya, dan ini saya rasa sangat fair biayanya karena kita bisa belajar kapanpun sampai nanti misalnya kalau sudah lupa 1 bulan lagi dibuka lagi bisa. Prakteknya sangat mudah dan kita bisa langsung lihat saham kita atau investasi kita tumbuh dengan stabil dan santai gitu ya. Jadi apa saja sih sebenarnya yang dipelajari? Yang teman-teman pelajari itu adalah sekitar ini ya, 8 hari itu belajar apa aja. Ini dimulai dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 5 September tiap Sabtu Minggu jam 4 sore. Jadi jangan lupa teman-teman langsung daftar sekarang. Ini CP-nya ya, 8 day class Agustus 14 tiap Sabtu dan Minggu mulai jam 4 sore. Hanya 300.000. Untuk keterangan promo silahkan cek deskripsi di bawah. Terima kasih. Oke, itu adalah promosinya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan stock split ataupun reverse stock split. Nah, sekarang intriknya apa? Kalau misalnya SS, itu intriknya adalah bisa digunakan untuk exit strategi. Jadi orang yang udah beli lama itu justru karena ada orang yang baru bisa beli di ecer, jualannya jadi lebih mudah. Gitu. Ini kita bisa perhatikan ya. Dari sini saya pakai data nih ya. Ini adalah data aksi korporasi stock split dari 2020 sampai 2021. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya. Kalau di episode sebelumnya di BBCA kemarin itu saya bilang tidak ada kaitan langsung dengan pergerakan harga. Tapi ternyata kalau dengan fundamental itu justru ada kaitannya langsung yang saya lihat.
Gimana contohnya? Saham yang turun setelah stock split di sini itu ada 3, Unilever, Good, dan Hoki. Tiga-tiganya itu valuasinya ternyata sudah premium, sudah mahal. Ini contoh adalah Unilever. PER-nya 24, PBV-nya 25. Hoki ya, PER-nya 65. Terus juga di sini ada Good. Nah, Good ini PER-nya 5 ini karena belum disesuaikan ya. Karena Good ini masih baru, masih di sini stock split-nya. Jadi sebenarnya Good ini PER-nya itu jadinya harusnya 25. Jadi itu mahal-mahal teman-teman. Mahal-mahal. Jadi kalau yang mahal itu cenderung turun. Karena kemungkinan besar orang yang sudah beli lama itu mau jualan, mau realisasikan profit. Mumpung lagi mahal ya dijual. Mumpung lagi ada yang mau nampung. Kira-kira seperti itu. Itu adalah intriknya. Nah, kebalikannya, kalau kita misalnya lihat di sini, ini ada 2 saham yang setelah stock split itu malah naik, yaitu adalah ERA dan SRTG Saratoga. Nah, ERA itu PER-nya itu masih sangat murah di bawah 10, 9,46. Sedangkan Saratoga valuasinya itu bahkan PER-nya masih 1, PBV-nya 0,15. Masih sangat murah sehingga ketika di stock split itu memang beneran ada demand yang muncul. Jadi mungkin karena belum terlalu banyak orang yang beli di harga murah ya, karena belum mahal, jadi di stock split itu malah memunculkan demand. Gitu teman-teman ya. Nah, itu adalah intrik dari SS. Jadi intrik dari SS ini intriknya kalau lagi mahal bisa digunakan untuk jualan. Yang akhirnya sahamnya malah turun setelah stock split. Gitu. Nah, sedangkan RS sendiri, RS intriknya gimana? Nah, ternyata RS ini intriknya tuh jauh lebih banyak. Kita bisa lihat di sini ya. Di Bareksa, ini adalah artikel yang dibuat oleh Bareksa. Yang sering melakukan reverse stock split itu salah satunya adalah grup Bakri. Salah satunya contohnya adalah UNSP ini ya. Jadi ketika harganya udah mentok di 50, kalau 50 itu kan saham nggak bisa turun lagi ya harganya ya. Di reverse stock split di 10:1 harganya kan jadi 500 tuh. Setelah 500 itu diturunkan lagi jadi 50. Jadi kalau sudah mentok nggak bisa turun lagi, nggak bisa dijual lagi, itu akhirnya di RS kemudian dihancurkan lagi. Gitu. Jadi bisa dibilang harga lembar saham kita itu bisa turun lebih dalam lagi sampai ke 5 poin. Karena kalau misalnya mentok 50 di RS dulu baru di 50 kan lagi, itu sama aja turun sampai ke 5 harganya. Gitu teman-teman. Nah, ini sangat fatal ya. Contoh ini kita contoh nih langsung ya prakteknya. Di X ini adalah UNSP X reverse stock 10:1 ya. Kita bisa lihat ini grafiknya sudah disesuaikan ya. Jadi sebelumnya ini kalau di 500 ini artinya di 50. Sebelum RS ini di 50, ketika di RS jadi 500, terus diturunkan lagi jadi hampir ke 50 lagi. Gitu teman-teman ya. Nah, ini sebagai contoh berikutnya adalah energi ya. Rasio 8:1 ini juga udah disesuaikan. Pada saat sebelum RS ini kenapa kok bisa 400? Ini karena sudah disesuaikan. Jadi sebelumnya ini adalah 50, terus rasio 8:1 jadi 400, diturunkan lagi jadi sampai ke 50 lagi sekarang. Gitu. Jadi kalau RS itu intriknya jauh lebih banyak. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, apakah baik atau buruk? Nah, kalau SS baik atau buruk tergantung dengan valuasinya. Nah, kalau RS yang selama ini saya lihat lebih banyak buruknya kalau RS. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau RS gitu teman-teman ya. Nah, episode kali ini itu aja ya. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe. Harusnya dengan video ini teman-teman sudah terbantu tentang stock split dan reverse stock split gitu. Dan jangan lupa follow IG saya dan TikTok saya. Itu saja, karena hidup berseimbang, tetap cerdas, tetap santai.